Swastiastu. Om Awi Genap Astu Nama Sidam. Om Anubadrah Kertawiantu Wiswatra. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Umat sedharma yang berbahagia, puja dan puji syukur kita haturkan kehadapan Buddha Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawaran nugrahannya kita dapat berkumpul dan mendengarkan pesan-pesan Dharma dalam bentuk Dharma Wacana. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Kade Astiananta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Dharma Wacana bertemakan pengaplikasian Trihitakarana dalam kehidupan sehari-hari. Umat sedharma yang berbahagia, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, sering juga kita mendengar atau bahkan umat sedharma sudah pernah mengalami kejadian bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami. Nah, itu semua tanpa kita sadari adalah kita yang menyebabkannya. Dari banyaknya peristiwa tersebut, bagaimana jika manusia tidak menjaga hubungan harmonisnya dengan Brahman? Tidak ada lagi rasa syukur kehadapan Brahman atas apa yang telah diciptakan dan atas apa yang telah Ia berikan kepada kita. Bagaimana pula jika manusia tidak menjaga hubungan harmonisnya dengan manusia? Maka akan sering terjadi pertengkaran, perselisihan. Lalu, bagaimana pula jika manusia tidak menjaga hubungan harmonisnya kepada lingkungan atau alam semesta ini? Maka akan banyak terjadi bencana seperti banjir, tanah longsor, dan tsunami. Nah, lantas apakah kebahagiaan itu akan terwujud? Umat sedharma yang berbahagia, perlu diingat bahwa tujuan agama Hindu itu adalah satwa, yaitu Moksartam Jagatita Yaca Iti Dharma, yang artinya tujuan utama kehidupan adalah kebahagiaan. Nah, maka dari itu dapat juga dikatakan yaitu bahwa Dharma lah yang menjadi sumber kebahagiaan di dunia ini. Trihitakarana merupakan ajaran yang selalu menitikberatkan manusia untuk selalu berhubungan harmonis dengan sesama manusia, supaya tidak ada riak-riak kebencian, selalu bertegur sapa sesama manusia, dan hidup itu damai. Trihitakarana bisa diartikan sebagai leksikal yang berarti 3 penyebab kesejahteraan. Istilah inilah terambil dari kata tri yang artinya 3, hita yang artinya keseimbangan atau kesejahteraan, dan karana yang artinya keseimbangan. Ketiga hal ini adalah parahyangan, pawongan, dan palemahan. Nah, pembagian ajaran Trihitakarana yaitu meliputi yang pertama, parahyangan atau ide Sang Yang Widi. Parahyangan itu berasal dari kata hyang yang artinya Tuhan. Dalam arti sempit, parahyangan itu berarti tempat suci untuk memuja Tuhan. Kita sebagai umat yang beragama, yang bernaung di bawah perlindungan, sangat berhutang budi kepada beliau, dan utang budi tersebut tidak bisa dibayarkan dengan apapun itu. Karena hal itu, maka satu-satunya cara supaya kita bisa membalasnya yaitu dengan cara menghaturkan parama suksmaning idep atau rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada beliau. Adapun contoh implementasi atau rasa syukur kita kepada Sang Yang Widi yaitu yang pertama, menghaturkan rakyatnya atau persembahan tulus ikhlas tanpa pamrih. Yang kedua, melaksanakan tirta yatra untuk memohon kesucian lahir batin. Dan yang ketiga, dengan sungguh-sungguh mempelajari ajaran mengenai ketuhanan. Manusia dengan Tuhan itu harus dipupuk dan ditingkatkan terus ke arah yang lebih tinggi dan lebih suci lahir batin, sehingga dengan swadharmaning umat yang religius, yakni untuk dapat mencapai moksakam jagatita yaca iti dharma, yaitu kebahagiaan hidup duniawi dan kesempurnaan kebahagiaan rohani yang langgeng, atau kita dengan menyebutnya yaitu sebagai moksa. Bagian Trihitakarana yang kedua yaitu pawongan.
Pawongan berasal dari kata wong dalam bahasa Jawa yang artinya orang atau manusia. Pawongan ini berkaitan dengan orang dalam satu kehidupan, atau dikatakan hubungan manusia dengan manusia. Selain menyelaraskan hubungan Atman dengan para Atman atau hubungan manusia dengan Tuhan, kita juga harus membina hubungan harmonis antara manusia dengan manusia. Hubungan harmonis sesama manusia hendaknya dapat menciptakan suasana rukun, harmonis, dan damai, serta saling membantu satu sama lain. Perilaku yang baik adalah dasar mutlak dalam kehidupan sebagai manusia, karena dengan berbuat susila, manusia dapat meningkatkan taraf hidupnya baik dalam skala maupun niskala. Pawongan dapat diwujudkan dengan saling menjaga hubungan baik dengan orang lain, saling memaafkan kesalahan sesama, menolong orang lain, serta saling menghargai dan menghormati sesama manusia. Bagian Trihitakarana yang ketiga yaitu palemahan, yang berasal dari kata lemah yang artinya tanah atau bisa diartikan juga sebagai buana agung, yaitu alam semesta ini. Kita sebagai manusia yang hidup di alam semesta ini memerlukan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin. Sampai tujuan tersebut, manusia tidak bisa hidup tanpa buana agung alam semesta ini. Manusia hidup di alam dan juga dari hasil alam. Maka dari itu, hal inilah yang melandasi terjadinya hubungan harmonis dengan manusia sesama alam semesta. Kita sebagai umat manusia sering sekali melaksanakan tumpek uye atau tumpek kandang untuk melestarikan hidup binatang dan tumpek warige untuk melestarikan lingkungan. Itu semua bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam. Ajaran Trihitakarana mengarahkan kita untuk selalu mengharmoniskan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Arah dan sasaran Trihitakarana adalah Moksartam Jagat Hita, Yaca Iti Dharma, yaitu kebahagiaan lahir dan batin. Implementasi Trihitakarana sebenarnya dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia pasti mencari kebahagiaan dan selalu mengharapkan agar dapat hidup secara damai dan tentram. Berbicara mengenai kebahagiaan atau mengenai Trihitakarana, itu tidak dapat dipisahkan antara parahyangan, pawongan, dan palemahan. Sebab antara satu dengan yang lain saling keterikatan, yang mana implementasi ketiga ajaran tersebut menentukan kebahagiaan manusia dengan alam semesta ini. Karena dalam Trihitakarana tidak hanya mengajarkan hubungan manusia dengan manusia, melainkan juga mengajarkan hubungan dengan Tuhan ataupun dengan alam semesta. Trihitakarana juga ada kaitannya dengan Panca Mahabhuta. Dalam lontar Buana Kosa disebutkan bahwa tubuh manusia diciptakan oleh Yang Maha Esa dari unsur-unsur alam semesta yang disebut dengan Panca Mahabhuta, yaitu Pertiwi, Apah, Bayu, Teja, dan Akasa. Oleh karena itu, pengertian Panca Mahabhuta ada dua, yakni Panca Mahabhuta yang berbentuk tubuh manusia yang disebut dengan Buana Alit, dan Panca Mahabhuta yang berbentuk alam semesta yang disebut dengan Buana Agung. Analogi pemikiran Empu Keturan adalah tubuh manusia sebagai stana Sang Yang Atma atau Brahman adalah sakral dan wajib dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, maka alam semesta juga wajib dijaga dan dipelihara karena tubuh manusia atau Buana Alit adalah juga alam semesta atau Buana Agung. Selain mempunyai kaitannya dengan Panca Mahabhuta, Trihitakarana juga
berkaitan dengan Hari Raya Nyepi yang dilaksanakan oleh Penduduk Hindu Bali setiap penanggal Ping Pisang Sasi Kedasa, tanggal 1 bulan ke-10 menurut kalender Saka Bali. Dalam rangka melaksanakan Tahun Baru Saka adalah salah satu pelaksanaan Trihita Karana. Sehari sebelum Nyepi dilaksanakannya upacara Tahun Kesanga atau Butayatnya pada akhir bulan ke-9. Butayatnya dalam kaitan ini berarti korban yang diadakan untuk memohon keseimbangan dan keharmonisan alam. Pada saat Nyepi, umat Hindu Bali melaksanakan catur berata atau 4 patangan, yaitu amati karya, amati geni, amati lelungan, dan amati lelangan. Dengan demikian, aplikasi Trihita Karana dalam perayaan Nyepi terlihat sangat jelas baik dari aspek parahyangan, pawongan, maupun palemahan. Aspek parahyangan terlihat di saat Nyepi. Umat Hindu Bali melaksanakan semedi bersembahyang memuja kebesaran ide Sang Hyang Widi. Aspek pawongan terlihat adanya kegiatan Dharma Santi, yakni saling berkunjung dan bermaaf-maafan. Aspek palemahan terlihat dari tujuan Taur Kesanga seperti yang diuraikan tadi. Dan dengan adanya catur berata, manusia tidak mengotori udara dengan gas-gas buangan hasil pembakaran atau dikenal dengan efek rumah kaca. Dari sini dapat saya simpulkan bahwa sangatlah penting untuk kita mempelajari konsep hubungan yang harmonis dalam kehidupan ini. Karena dengan menjalin hubungan yang harmonis dalam kehidupan ini merupakan dasar untuk mencapai kehidupan yang damai, tentram, aman, dan sejahtera. Dengan mengetahui konsep Trihita Karana, kita jadi lebih paham dan mengerti tentang konsep ini, sehingga kita berusaha untuk mengamalkan dan menjalankan konsep Trihita Karana sebagai mana mestinya untuk mencapai kebahagiaan lahir batin baik secara skala dan skala. Saya berharap kepada seluruh umat Hindu yang ada, khususnya mahasiswa, agar menjaga hubungan harmonisnya dengan ide Sang Hyang Widi, karena dari situlah kita mampu mengimbangi kesadaran kita sebagai umat manusia, sadar akan kepentingan kita dengan sesama dan dengan lingkungan kita. Beliau mengajarkan pada umatnya agar mengindahkan ciptaannya sehingga terjadi keselarasan hidup yang ingin dicapai. Dengan demikian, yang dapat saya sampaikan pada hari ini, semoga semua yang saya sampaikan dapat kita terapkan pada kehidupan sehari-hari, supaya tercipta keadaan yang harmonis, damai, dan tentram. Mohon maaf jika ada kesalahan, kepada Tuhan saya mohon ampun, dan karena ada pepatah mengatakan, Tan hana nuang sweta nulus, tidak ada manusia yang sempurna. Saya akhiri dengan puja Santi, Om Santi 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 Om.